Peringatan, animasi ini diangkat dari kisah nyata, tanpa bermaksud menyudutkan salah satu pihak. Semoga bisa diambil pelajaran, dan selamat menikmati. Mas, bawa logistik gak? Biar aku yang masakin. Mas, ditanyain kok, diem aja sini orang. Kamu kenapa, Gas? Sakit? Enggak, Sir, aman. Makan ya, kita makan bareng-bareng. Iya, Sir. Ini Mas, minumnya. Awas, masih panas, Mas. Loh, kok langsung diteguk? Itu kan air panas. Kisah ini terjadi di awal tahun 2021 saat Fauzi mendaki Gunung Sumbing via Gajah Mungkur bersama ketiga temannya. Halo Mas, tumben nelpon. Ada apa Mas Basir? Iya Ci, kamu lagi free nggak Ci sekarang? Insya Allah free Mas. Emang kenapa Mas? Gini Ci, rencananya aku mau nyelesain Gunung Triple S, tapi pendakian pertama ke Gunung Sumbing dulu. Habis itu lanjut ke Gunung Sindoro sama Gunung Slamet. Berangkat dari Jakarta insya Allah awal tahun. Gimana Ci, mau ikutan nggak? Boleh, tapi sama siapa aja Mas? Masa kita berdua aja yang naik? Tenang, nanti ada 2 orang lagi yang ikutan sih. Satu temanku yang di Jakarta sini, sama satunya lagi sahabatku dulu, pas kerja di PT, orang Purworejo. Ya udah Mas, bikin grup WhatsApp aja, biar nanti enak kalau koordinasinya. Oke Ci, nanti kita koordinasi lagi. Iya Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sir, ntar kita naik Gunung Sumbing lewat jalur mana Sir? Belum tahu sih Yan, tak coba tanya dulu ke Fauzi, enaknya lewat mana? Kalau bisa sih lewat jalur yang sepi pendaki Sir, biar bisa nikmatin perjalanan. Oh iya Yan. Halo Ci, ya halo Mas, gimana? Ci, kalau naik Gunung Sumbing kira-kira pendakian mana ya yang jalurnya sepi? Setahu aku sih, kalau mau naik Gunung Sumbing yang jalurnya sepi, ya lewat jalur Gajah Mungkur. Soalnya bisa dibilang jalur Gajah Mungkur itu jalur yang baru dibuka, otomatis belum banyak pendaki yang lewat situ. Ya udah, kalau gitu kita nanti lewat jalur Gajah Mungkur aja, Ci. Iya Mas. Oh iya Ci, ngomong-ngomong dari basecamp ke rumahmu berapa menit Ci? Nggak nyampe sejam Mas, nggak terlalu jauh kok. Lah Mas Basir sendiri sekarang udah nyampe mana? Yan, kita udah nyampe mana ini? Kalau nggak salah sih baru nyampe Cirebon. Baru nyampe Cirebon sih, kira-kira nyampe stasiun Purwokerto tengah malam. Palingan aku istirahat dulu sih, nggak langsung ke basecamp. Yang penting nanti kabari aja Mas kalau udah nyampe. Iya sih, nanti jangan lupa share log posisi basecampnya ya Ci. Siap Mas, nanti aku share log kalau udah nyampe di basecamp. Loh Ci, kamu gimana sih? Kok kamu baru nyampe? Temenmu udah nungguin dari tadi pagi loh di sini. Kamu jam segini malah baru nyampe. Loh iya tak Pak No? Tuh, orangnya lagi di dalam. Aneh, perasaan aku belum share log di WA deh. Kau udah nyampe duluan? Apa emang udah tahu tempat sini ya? Kenalin Mas, saya Fauzi. Saya Bagas, Mas. Oh, temennya Mas Basir yang dari Purworejo itu ya? Iya, Mas. Berangkat dari jam berapa Mas? Kok sampai sini pagi banget? Berangkat subuh, Mas, dari rumah. Kesininya tadi sendirian apa bareng Mas Basir Mas? Sendirian aja kok, Mas. Oh alah, tak kirain kesini bareng Mas Basir tadi. Soalnya kan Mas Basir semalam turun di stasiun Purworejo. Enggak, Mas, enggak bareng. Sorry bro, baru nyampe. Nggak apa-apa Mas, santai aja. Loh Gas, udah duluan aja nyampe sini. Nyasar nggak tadi? Enggak, aman, Sir. Mas Bagas malah yang paling pertama duluan nyampe basecamp. Oh ya Mas, semalam tidur di mana Mas? Wah, semalam kita berdua terpaksa istirahat di stasiun sih. Ya mau gimana lagi, nyampe stasiun udah hujan deras, nggak bisa kemana-mana. Kalian mau naik Gunung Sumbing kapan? Kalau bisa sih besok pagi Pak. Mending ditunda dulu kalau rencana naiknya besok pagi. Soalnya menurut adat di sini, di hari Jumat siapapun dilarang bepergian kemana-mana. Kalau bisa naik gunungnya setelah sholat Jumat aja. Ya udah nggak apa-apa Pak, kita naiknya habis sholat Jumat aja.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mas, bangun mas. Ada apa Ci? Udah subuh mas, ayo kita sholat subuh dulu di masjid. Oh, duluan aja Ci, nanti aku nyusul, biar aku bangunin dulu teman-teman yang lain. Ya udah mas, aku tak ke masjid dulu kalau gitu. Iya Ci. Mas, ini mau beli logistik atau enggak? Apa udah lengkap logistiknya? Coba tanya ke Mas Basir aja sih. Mas Basir udah beli logistik apa belum? Iya mas. Mas, logistik udah aman? Belum sih. Ya udah kita turun aja ke pasar Kretek mas, nyari logistik dulu. Jauh nggak sih tempatnya dari sini? Nggak terlalu jauh kok mas. Paling kalau dari base camp naik motor sekitar 15 menitan. Ya udah, kalau gitu sekarang aja sih kita ke pasar Kretek biar waktunya nggak mepet-mepet sama sholat Jumat. Iya mas. Setelah belanja persediaan logistik di pasar Kretek, mereka pun bergegas kembali ke base camp untuk mempersiapkan barang-barang yang akan mereka bawa untuk mendaki. Sekarang kita sudah berada di pintu masuk hutan. Sebelum kita mulai mendaki, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya dalam pendakian kita kali ini diberikan kelancaran, kemudahan, dan bisa pulang ke rumah dengan selamat. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Lumayan jauh juga ya ternyata pos satunya. Iya mas, kita istirahat aja dulu di sini. Barangkali ada yang mau sholat asar dulu. Soalnya kalau kita lanjut jalan ke pos berikutnya, takutnya waktu sholatnya udah habis. Ya udah Ci, kita istirahat dulu di sini sebentar. Setelah beberapa menit istirahat dan sholat asar di pos 1, mereka lalu melanjutkan perjalanan lagi. Ci, enaknya kita ntar ngecamp di mana ya? Kalau menurutku sih enaknya ngecamp di Watu Talang mas. Soalnya kalau jam segini langsung naik ke kandang kidang, nggak mungkin nyampe mas. Paling-paling nyampe sana malam. Oh gitu ya Ci. Kalau gitu kita ngecamp aja di Watu Talang Ci, daripada kemalaman bikin tenda. Iya mas. Mas, berhenti sebentar mas. Loh kenapa gas? Istirahat sebentar mas, 5 menit. Oke, kita berhenti sebentar ya teman-teman. Gimana gas? Udah kuat lanjut lagi belum? Udah sir, nggak apa-apa kita lanjut lagi aja. Takutnya kemalaman nanti kalau kelamaan istirahat. Ya udah ayo. Mas, bentar lagi kan masuk waktu maghrib. Aku tak sholat dulu ya. Habis sholat nanti aku yang masak. Iya Ci, kalau gitu biar yang lain bikin tenda dulu. Jadinya nggak saling tunggu dan cepet selesai. Oke mas. Mas, bawa logistik gak? Biar aku yang masakin. Mas, ditanyain kok diem aja sih nih orang. Mas Basir, itu Mas Bagas diem aja. Aku tanyain gak mau jawab. Loh emang kenapa sih? Gak tahu mas. Coba Mas Basir yang tanyain. Siapa tahu Mas Bagas mau ngomong. Kamu kenapa gas? Sakit? Enggak sir, aman. Oh alah, kirain sakit. Biasanya kalau di kosan ketawa-ketawa mulu. Sekarang kok diem aja. Makan ya, kita makan bareng-bareng. Iya sir. Mas, tolong buatin minum mas. Air putih hangat aja. Sih, sekalian bikinin kopi atau susu-susu gitu. Siap mas. Ini mas minumnya. Awas masih panas mas. Loh, kok langsung diteguk? Itu kan air panas. Gas, itu air panas. Kok kamu minum langsung sih? Enggak kok sir, dingin airnya. Masa sih? Air baru nuang dari kompor kok langsung dingin?
Ini aja gelasnya masih panas loh. Tolong malam ini jangan ada yang begadang ya. Pokoknya langsung tidur, biar besok badan kembali fresh. Soalnya perjalanan kita masih jauh. Siap, Mas. Mas, habis ini aku tidur bareng di tenda Mas Fauzi ya. Nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa, Mas. Ya udah, kalau gitu malam ini Fauzi sama Bagas tidur di tenda 1. Terus aku sama Ian di tenda 2. Iya, Mas. Setelah makan malam, mereka pun tidur di tenda masing-masing. Namun saat jam 11 malam, tiba-tiba Fauzi terbangun dari tidurnya. Duh, kebelet kencing lagi malam-malam. Loh, Mas Bagas kemana? Perasaan tadi tidur di sebelahku deh. Kemana ya Mas Bagas? Ah, mending aku minta bantuan Mas Basir aja deh. Mas, bangun Mas. Gawat Mas. Ada apaan sih, Ci? Gawat kenapa? Gawat Mas, Mas Bagas. Bagas kenapa, Ci? Mas Bagas hilang Mas. Hah? Yang bener, Ci? Kok bisa? Aku juga nggak tahu Mas. Bangun-bangun, Mas Bagasnya udah nggak ada di tenda. Ya udah, Ci, ayo kita cari, Ci. Yan, bangun Yan. Ada apaan, Sir? Cepetan bangun, Bagas hilang. Mas Bagas. Gas, kamu di mana, Gas? Itu bukannya Mas Bagas ya? Ngapain di situ sendirian? Mas Bagas ada di sini. Mas, kenapa Mas? Nggak apa-apa Mas. Gimana Gas? Aman kan? Aman, Mas. Kamu ngapain Gas nongkrong di sini sendirian malam-malam? Aku cuma mau nikmatin pemandangan kota dari sini. Udah yuk, jangan di sini terus. Di sini dingin. Ayo masuk tenda yuk. Singkat cerita, pukul 5 pagi, mereka melanjutkan perjalanan menuju puncak. Namun selama perjalanan, Bagas tetap diam dan tak mau bicara. Sampai akhirnya, mereka tiba di Watu Pungkuran. Mas, ayo kita foto dulu. Mumpung view-nya lagi bagus tuh. Ada sunrise-nya. Gas, ayo foto-foto. Enggak, Sir. Kalian aja deh yang foto-foto. Oh, ya udah. Saat itu, Bagas hanya duduk-duduk sambil melihat temannya yang sedang berfoto. Tak lama kemudian, mereka pun melanjutkan perjalanan dan menjumpai padang sabana yang terbentang luas, sekaligus menjadi penanda bahwa mereka telah sampai di pos 3. Namun mereka terus berjalan sampai akhirnya tiba di kandang Kidang. Mas, kita istirahat sebentar ya di sini. Iya, Mas. Mas, kita nyampe puncaknya kapan ya? Jam segini kita baru nyampe kandang Kidang. Ya, kira-kira nyampe puncak sejam 2 jam lah, Mas. Kalau dari sini, tergantung kitanya juga sih. Masih jauh juga ya ternyata. Kirain deket. Udah, tenang aja, Mas. Insya Allah kita nyampe puncak masih dapat view yang bagus kok, Mas. Akhirnya kita sampai juga di puncak setelah melewati perjalanan yang panjang. Iya, Sir. Semua capek, lelah, sekarang terbayarkan dengan view yang seindah ini. Ayo kita foto-foto dulu lah. Kapan lagi ya kan kita dapat momen kayak gini di puncak. Gas, ayo foto bareng, Gas. Enggak, Sir. Aku di sini aja. Ayolah, Gas, jangan gitu. Kita abadikan momen di puncak ini bersama-sama. Kita kan udah janji mau sama-sama mendaki Triple S. Masa nggak mau foto sih? Enggak, Sir. Aku di sini aja. Meski sudah dibujuk oleh Basir, Bagas tetap tidak mau berfoto dan memilih duduk di batu petilasan yang ada di puncak. Singkat cerita, saat itu mereka bertemu dengan rombongan pendaki lain. Mas, rombongan dari mana? Kami rombongan dari Jakarta, Mas. Berapa orang, Mas, anggotanya? Kami bertiga, Mas. Cuma yang satunya nggak ikut naik ke puncak. Oh alah, mau minum kopi, Mas? Enggak, Mas. Kami makan snack aja. Oh, ya udah. Ci, bikinin kopi, Ci. Iya, Mas. Mas Bagas, mau minum apa? Kopi, teh, susu? Aku air hangat aja, Mas. Oke, Mas. Tunggu airnya mendidih dulu ya. Ini, Mas, airnya. Loh, itu kan air masih panas. Apa nggak melepuh tuh lidahnya? Gas, itu air panas. Kok langsung diminum? Enggak, Mas. Dingin kok airnya. Semua pendaki yang menyaksikan kejadian tersebut seketika heran dengan perilaku Bagas yang aneh. Sir, aku turun duluan ya. Lah,
Ngapain gas? Kita bareng-bareng aja turunnya. Mau kemana sih buru-buru amat? Aku mau pulang, Sir. Aku turun duluan ya. Mas, biar aku aja yang nyusul Mas Bagas. Ya udah Ci, cepetan Ci. Takutnya di tengah jalan nyasar atau ada apa-apa. Iya Mas. Mas Bagas, tunggu Mas. Mas Bagas, pelan-pelan Mas jalannya. Buset, cepet banget dah jalannya Mas Bagas. Apa jangan-jangan udah biasa turun gunung ya? Loh Mas, gak istirahat dulu Mas? Santai-santai dulu gitu sambil nungguin yang lain. Kan rencananya kita mau makan dulu Mas di sini. Enggak, Mas. Saya mau langsung pulang aja, Mas. Bentar Mas, jangan pulang dulu. Nunggu yang lainnya turun dulu Mas. Mas Basir, ini kita mau makan dulu apa langsung turun Mas? Ya makan dulu Ci, aku lapar Ci. Sir, aku mau pulang aja, Sir. Loh, gimana sih gas? Ini kita belum makan dari pagi loh gas. Paling enggak kita makan dulu baru turun. Nggak usah, Sir. Kita langsung packing-packing aja. Meski sempat terjadi perdebatan di antara mereka, akhirnya mereka memutuskan untuk turun langsung. Namun saat semuanya sibuk packing dan membereskan tenda, tiba-tiba Bagas izin berpamitan. Sir, aku pamit pulang duluan ya. Nanti gas, bareng-bareng aja. Ini sebentar lagi udah selesai packing-packingnya. Enggak, Sir. Nanti aku tunggu di pos 2 aja sambil istirahat. Mas Bagus, sebentar Mas. Aku ikut Mas. Sir, aku pamit ya. Mas Basir, aku duluan juga ya. Mau ngejar Mas Bagas. Iya Ci, cepetan kejar Ci. Sesampainya di pos 2, Bagas terlihat duduk-duduk sambil memegang perutnya, seakan sedang menahan kesakitan. Mas, kenapa? Sakit perutnya. Mas, kenapa Mas? Mas Basir, ini Mas Bagusnya diem aja nggak mau ngomong sama sekali. Gas, kenapa? Sakit. Kalau sakit ngomong Gas, jangan diem terus. Minum obat ya. Enggak, Sir. Makasih. Ya udah, tasnya biar aku aja yang bawain Mas. Daripada nanti Mas Bagas kesakitan di jalan. Kalau nggak kuat jalan, aku gendong aja gimana Gas? Nggak usah, Sir. Makasih. Aku jalan pelan-pelan aja, Sir. Sir, kayaknya ini pendakian terakhirku sama kamu deh. Kalau ngomong yang bener Gas, ini kita masih di gunung loh. Setelah ini kan kita masih ada satu planning buat mendaki Gunung Semeru. Kok kamu ngomongnya kayak gitu di sini? Sakit banget, Sir, perutku. Kayak nyeri ditusuk-tusuk. Ci, pelan-pelan Ci jalannya. Iya Mas. Kok mukamu pucet banget Gas? Kamu nggak apa-apa Gas? Nggak apa-apa kok, Sir. Aman. Gini aja Mas, biar Mas Bagas cepet dapat perawatan dan gak kelamaan di hutan. Gimana kalau aku hubungi tukang ojeknya sekarang? Kebetulan di sini aku dapat sinyal Mas. Iya Ci, ide bagus tuh Ci. Setibanya di batas vegetasi, mereka langsung dijemput oleh ojek yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Fauzi. Mas, makasih ya. Aku mau pamit pulang dulu ya. Istirahat dulu lah Gas, jangan langsung pulang. Gak capek apa kamu? Enggak, Sir. Aku langsung mau pulang aja. Mas, kalau ada di sini, maghrib-maghrib gak boleh keluar. Kalau mau pulang, mending habis sisa aja Mas. Nggak apa-apa, Pak. Saya pamit pulang sekarang aja. Setelah berpamitan, Bagas langsung turun dengan mengendarai motornya. Namun tak lama kemudian, ada petugas base camp lainnya yang baru naik dari bawah. Pak, tadi ngelihat pendaki nggak Pak? Teman saya yang turun ke bawah naik motor. Hah? Pendaki? Gak ada kok. Kalau memang ada, harusnya ketemu papasan dong waktu saya naik ke sini. Ya udah Ci, mendingan sekarang kita mandi dulu aja, terus istirahat. Iya Mas.
Tepat pukul 9 malam, Fauzi dan lainnya akhirnya memutuskan untuk pulang. Mas, nanti boncengin saya ya. Saya nggak kuat kalau nyetir di depan, Mas. Udah ngantuk banget ini mata. Oh iya Mas, tenang aja. Nanti aku yang nyetir Mas. Tapi jalan ke rumah Mas Fauzi lewat mana ya? Pokoknya nanti kalau ketemu pertigaan besar di bawah, itu belok kanan, Mas. Oh, oke Mas. Karena saking capeknya, saat perjalanan, Fauzi tak mampu lagi menahan ngantuknya dan tertidur di atas motor. Namun ketika mereka menjumpai pertigaan besar, mereka malah berbelok ke arah kiri yang berlawanan arah dari rumah Fauzi. Mas, kita udah nyampe mana ini? Kok jalannya sepi banget? Nggak tahu Mas, katanya tadi suruh belok kanan kalau ada pertigaan besar. Bentar, Mas. Kita berhenti dulu aja. Kayaknya kita salah jalan deh, Mas. Ini bukan jalan Wonosobo ke Banjarnegara, Mas. Lah terus gimana Mas? Apa kita harus putar balik lagi? Kita lanjut jalan dulu aja, Mas. Soalnya kalau mau putar balik, udah jauh banget ini. Oh, ya udah ayo. Mas, berhenti dulu, Mas. Ini kok kita nyampe di alun-alun Purwokerto ya? Emangnya tadi Mas lewat mana? Ya tadi belok kanan Mas, pas ada pertigaan besar. Yakin Mas tadi belok kanan? Ya yakin lah Mas, kan Mas Fauzi sendiri yang bilang kalau ada pertigaan besar harus belok kanan. Tapi kok ini malah nyampe Purwokerto? Kalau belok kanan harusnya nyampe Banjarnegara, Mas. Udah nggak usah debat mulu, mumpung kita nyampe Purwokerto, gimana kalau kita mampir dulu ke rumah Bagas? Ya terserah sih Mas, emang Mas Basir tahu rumahnya Mas Bagas? Dulu sih pernah sekali main ke rumah Bagas, tapi itu udah lama banget, waktu masih kerja di PT bareng. Oh, kalau gitu Mas Basir jalan duluan deh, kan yang tahu arah rumah Mas Bagas cuma Mas Basir. Iya Ci. Mas, ini beneran rumahnya Mas Bagas? Kok rumahnya rame banget? Kayak ada suara orang tahlilan. Ya beneran sih, aku masih inget banget kok. Rumahnya Bagas tuh catnya warna ungu. Ya mungkin lagi ada acara. Tapi kok ada bendera kuning juga di depan rumah Mas Bagas? Iya ya, baru sadar kalau ada bendera kuning. Tapi siapa ya yang meninggal? Pak, Bu, mohon maaf. Yang meninggal siapa ya? Yang meninggal anak kami, Bagas. Hah? Gimana kejadiannya, Bu? Kok bisa Bagas meninggal? 2 hari yang lalu Bagas kecelakaan. Waktu itu Bagas mau keluar beli barang-barang untuk persiapan mendaki. Tapi pas di jalan dia ketabrak mobil. Andai saja waktu itu ibu cegah Bagas untuk pergi ke warung, pasti kejadiannya nggak seperti ini. Udah Bu, udah. Ikhlasin aja Bagas, semua sudah takdir Tuhan. Tapi Pak, kemarin Bagas ikut mendaki bersama kami, ya kan Ci? Iya Pak, Bu, kami bertiga saksinya. Mas Bagas ikut kami mendaki kok, sampai puncak malah. Mas, Bagas sudah meninggal 2 hari yang lalu, jadi nggak mungkin Bagas ikut mendaki bersama kalian. Mungkin saja ada sosok yang lain yang menyerupai Bagas. Seketika itu, badan mereka semua menjadi lemas setelah mendengar fakta dari orang tua Bagas bahwa Bagas telah meninggal dunia 2 hari yang lalu.